Halo semuanya, selamat menonton video edukasi dariku. Hari ini aku akan membahas tentang biologi sel. Biologi sel merupakan hal yang penting untuk dipelajari, terutama untuk mahasiswa kedokteran. Biologi sel menjadi area paling mendasar dari penelitian kedokteran. Yang dikhususkan dan difokuskan pada video kali ini adalah tentang struktur dasar dan fungsi sel. Sel merupakan satuan unit terkecil dari organisme yang dapat melaksanakan kehidupan seperti respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel dan terhadap rangsangan. Sel dalam tubuh manusia berjumlah kurang lebih 5 miliar sel. Oleh karena itu, sel harus terkontrol dengan baik sehingga dapat menjalankan tugasnya. Sel mempunyai ciri khas sebagai makhluk hidup, yaitu sel berasal dari sel sebelumnya, atau dikenal dengan sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Seorang yang bernama Rudolf Virchow berpendapat bahwa semua sel berasal dari sel sebelumnya. Teori ini ia tuangkan dalam epigram omnis cellula ex cellula, atau setiap sel berasal dari sel sebelumnya, yang dipublikasikan pada tahun 1858. Epigram ini sebenarnya ditemukan oleh Francois Vincent Raspail, tapi dipopulerkan oleh Virchow. Yang berikutnya, sel memiliki genom, yaitu keseluruhan informasi genetik yang terdapat dalam sel-sel organisme yang diperlukan untuk membangun tubuhnya dan mempertahankan hidupnya serta diwariskan ke generasi berikutnya. Yang berikutnya yaitu sel sebagai alur informasi gen dari DNA ke protein atau sintesis protein yang dikenal dengan istilah dogma sentral, yaitu rangkaian proses melalui proses molekul DNA menjadi RNA, kemudian RNA menjadi protein. Yang berikutnya, sel mampu mereplikasi DNA atau penggandaan DNA menghasilkan sel baru yang terjadi sebelum pembelahan sel. Replikasi DNA tidak perlu menunggu struktur double helix ini dibuka seluruhnya. Ketika sebagian dari DNA mulai terbuka, maka proses replikasi ini dapat dimulai. Ciri sel yang berikutnya yaitu mampu berdiferensiasi, terutama terjadi pada organisme multiseluler yang merupakan proses umum dalam sel induk dewasa yang membelah dan berdiferensiasi menjadi sel anak yang lebih khusus. Diferensiasi sel menyebabkan sekumpulan sel menjadi berbeda-beda dalam struktur, fungsi, dan perilaku. Diferensiasi berlangsung waktu embrio. Berkat diferensiasi, suatu individu bentuk definitif jadi terdiri atas berbagai macam jaringan. Kemudian, sel dipisahkan dari lingkungan dengan membran berupa lapisan antarmuka yang disebut sebagai membran plasma yang berfungsi untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma, serta fungsi-fungsi yang lain. Berikutnya, sel lebih kompleks dari lingkungannya. Sel merupakan sistem terbuka dalam kondisi steady state. Secara termodinamika, sel merupakan sistem terbuka, sehingga materi dan energi bebas keluar masuk. Kondisi mapan atau steady state mengacu pada pemeliharaan konsentrasi internal molekul dan ion yang konstan dalam sel dan organ sistem kehidupan. Organisme hidup
tetap pada keadaan stabil dinamis, di mana komposisi internalnya pada tingkat seluler dan bruto relatif konstan, tetapi berbeda dari konsentrasi kesetimbangan. Aliran massa dan energi yang terus-menerus menghasilkan sintesis dan pemecahan molekul yang konstan melalui reaksi kimia jalur biokimia. Pada dasarnya, kondisi mapan dapat dianggap sebagai homeostatis. Dengan ciri khas tersebut, sehingga sel mampu melakukan metabolisme, bereproduksi, bereaksi terhadap stimulus, tumbuh, dan mampu bergerak. Sel punya banyak bentuk dan ukuran. Sebagai perbandingannya, virus berukuran 0,01 mikrometer, bakteri berukuran 0,1 sampai 1 mikrometer, dan eritrosit berukuran 7,5 mikrometer. Sel tubuh pada umumnya berukuran 10 sampai 50 mikrometer. Sel yang dapat dilihat oleh mata telanjang adalah telur. Selanjutnya, klasifikasi sel. Apa aja sih klasifikasi sel itu? Berdasarkan jumlahnya, sel dibagi menjadi uniseluler yang terdiri dari satu sel dan multiseluler yang terdiri dari banyak sel. Berdasarkan keberadaan membran inti, klasifikasi sel dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prokaryotik. Prokaryotik yaitu kelompok dengan struktur lebih sederhana seperti bakteri dan archaea. Yang kedua ada eukaryotik, yaitu fungi, plantae, animalia, dan manusia. Terdapat perbedaan antara prokaryotik dan eukaryotik. Pada prokaryotik tidak punya nukleus. DNA pada prokaryotik bebas tanpa ikatan dengan protein inti atau histon. Prokaryotik tidak ada kompartemen seperti mitokondria, vakuola, dan lain-lain. Berikut ini adalah bagian-bagian sel eukaryotik. Sel dilapisi oleh membran sel. Pada tumbuhan terdapat dinding sel. Sel berisi nukleus atau inti sel dan sitoplasma. Sitoplasma terdiri dari organel dan sitosol. Organel terbagi menjadi dua, yaitu organel tanpa membran yaitu ribosom, dan sitoskeleton, organel dengan membran, single yaitu lisosom, dan double yaitu mitokondria. Selanjutnya, komponen dari sel eukaryotik dan prokaryotik. Yang pertama ada membran sel. Membran sel tersusun dari fosfolipid bilayer dan memiliki bagian protein di sela-sela lapisan lipidnya. Membran sel berfungsi sebagai batas sel, pelindung cairan sel, pengatur pertukaran zat dari dalam dan luar sel. Protein membran berperan dalam transfer zat, bertindak sebagai katalis atau enzim, sebagai pengait dan sitoskeleton, dan matriks ekstraseluler. Glikoprotein membran menjadi identitas suatu sel. Yang kedua, ada dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan yang mempunyai ketebalan kurang lebih 0,1 mikrometer. Umumnya tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan glikoprotein. Strukturnya bervariasi tiap spesiesnya, sifatnya kaku dan kuat. Ada dinding sel yang primer dan sekunder. Dalam beberapa bakteri,
juga bisa ditemukan dinding sel, namun dengan struktur berbeda, yaitu berupa peptidoglikan. Berfungsi untuk menjaga dan melindungi struktur sel tumbuhan. Yang ketiga yaitu nukleus. Nukleus atau inti dibatasi oleh dua lapis membran inti dan terdapat pori-pori. Di dalamnya terdapat nukleolus, plasma inti, dan kromatin atau DNA yang dikemas dengan protein histon. Bentuknya sama dengan bentuk sel. Fungsinya untuk mengatur seluruh aktivitas seluler, tempat terjadinya transkripsi dan replikasi gen atau DNA. Selain itu, nukleus juga sebagai tempat menyimpan materi genetik berupa DNA inti. Yang keempat ada ribosom. Penyusun dari ribosom berupa protein dengan jumlah 35% dan rRNA 65%. Ribosom terdiri dari subunit besar dan kecil dengan ukuran berbeda-beda antara prokaryotik dan eukaryotik. Ribosom dapat ditemukan secara bebas dalam sitoplasma dan terikat pada retikulum endoplasma kasar, stroma dari kloroplas, dan matriks mitokondria. Fungsi dari ribosom untuk mensintesis protein dalam proses translasi. Yang kelima ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun dari jaring-jaring dan kantong membran yang terletak dalam sitoplasma. Terdapat dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Pada retikulum endoplasma yang kasar terdapat ribosom yang menempel sehingga terlihat seperti ada bintik-bintik. Fungsi dari retikulum endoplasma yang kasar adalah sebagai tempat pelipatan produk protein yang dihasilkan oleh ribosom dan sintesis membran. Retikulum endoplasma halus berperan saat proses penetralisiran racun, sintesis lemak, dan penyerapan kalsium untuk kontraksi sel otot. Yang keenam ada badan Golgi. Badan Golgi tersusun dari membran yang berupa tumpukan atau lipatan kantong pipih dan berada dalam sitoplasma. Badan Golgi digunakan sebagai tempat pembentukan glikoprotein, tempat pemrosesan protein pasca translasi, dan pengatur pemisahan zat-zat sitoplasma. Yang ketujuh ada lisosom. Lisosom berupa gelembung yang dibentuk oleh retikulum endoplasma dan ditransfer ke badan Golgi. Lisosom memiliki membran berupa lipid bilayer berukuran 250 sampai 750 milimikron. Pada bagian dalamnya terdapat enzim yang bekerja pada proses hidrolisis makromolekul. Lisosom digunakan untuk memecah makromolekul menjadi monomernya, berperan dalam perombakan sel yang mati. Dalam sel darah putih, lisosom berperan dalam pembunuhan bakteri patogen yang menyerang. Yang kedelapan ada mitokondria. Mitokondria berbentuk granula memanjang dengan membran yang tipis berupa lipoprotein. Terdapat dua membran, yaitu luar dan dalam. Di bagian dalamnya terdapat DNA, yaitu DNA mitokondria. Berfungsi untuk menghasilkan energi berupa ATP, berperan dalam proses fosforilasi oksidatif dan transfer elektron. Yang kesembilan ada peroksisom. Peroksisom berbentuk bulat
tidak beraturan dan kasar yang dilapisi membran lipid bilayer. Di dalamnya terdapat granula yang merupakan padatan enzim. Berfungsi untuk menghilangkan hidrogen dari suatu molekul dan menghasilkan hidrogen peroksida berupa H2O2. Selain itu, berperan dalam pemecahan asam lemak. 10. Sentrosom. Sentrosom berada di dekat nukleus dan menjadi pusat pengendalian mikrotubula. Terdiri dari sepasang sentriol dan pedisentriolar yang terdiri dari protein pedisentrin, tubulin, dan linein. Sentrosom hanya ditemukan pada sel hewan. Fungsinya untuk mengatur siklus sel dan berperan dalam pembelahan sel dan pusat pembentukan mikrotubula. Vakuola. Vakuola diselimuti membran tipis berisi cairan berbagai senyawa termasuk metabolit sekunder. Ada dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola umumnya terdapat pada sel tumbuhan dengan ukuran yang sangat besar. Tapi pada sel hewan juga ada, namun ukurannya kecil. Fungsi vakuola makanan sebagai pemecah makromolekul. Vakuola kontraktil digunakan untuk memompa air dari dalam sel seperti pada protista air tawar. Vakuola digunakan sebagai tempat penyimpanan senyawa-senyawa yang penting. Kloroplas. Kloroplas terdapat pada organisme yang bisa melakukan fotosintesis. Terdapat zat warna hijau yang disebut klorofil dan enzim penting dalam fotosintesis. Kloroplas dilapisi dengan dua membran dan di dalamnya terdapat tilakoid dan DNA kloroplas. Kloroplas berperan dalam proses fotosintesis dalam menghasilkan glukosa. Berikut ini gambar perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Silakan diamati. Komposisi sel. Komposisi kimia sel terbanyak yaitu air yang mengisi 80-85% dari keseluruhan isi sel. Dalam sel juga terdapat protein 10-15%, lipid 2-5%, DNA 0,5%, RNA 0,5%, polisakarida 0,1-1%, dan garam yaitu ion 1,5%. Sel sebagian besar terbentuk dari polimer sebagai dasar pembentuk tubuh. Dengan berat molekul besar dibentuk dari monomer dengan berat molekul lebih kecil. Rantainya dibentuk melalui reaksi kondensasi. Degradasi polimer terjadi melalui proses hidrosilasi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam sel terdapat alur informasi dari DNA yang kemudian diekspresikan menjadi protein. Prosesnya
dimulai dengan proses inisiasi transkripsi dari DNA yang kemudian DNA ditranskripsikan menjadi RNA. RNA akan diproses lebih lanjut, yaitu proses elongasi, terminasi, capping, dan poliadenilasi. Lalu, RNA akan dimatakan dengan splicing intron yang dibuang dari rangkaian RNA, sehingga akan menghasilkan mRNA yang matang atau matur. Kemudian, mRNA akan diekspor dari nukleus ke sitosol. Di sitosol, mRNA dapat didegradasi atau menjalani inisiasi dari sintesis protein. Setelah proses ini selesai, maka akan dilakukan terminasi dari sintesis protein yang kemudian protein ini dapat dipakai. Protein yang sudah tidak diperlukan akan digradasi. Proses transkripsi DNA dilakukan oleh enzim RNA polimerase. Akan tetapi, untuk memulai transkripsi, enzim ini tidak bisa sendirian. Jadi, harus menempel di daerah core promotor dulu, yang berada di hulu gen yang akan dikodingkan. Core promotor ini punya area yang disebut tata box, yang menempel tata binding protein. Selain itu, ada pula faktor transkripsi basal yang bekerja sama dengan RNA dalam menjalankan proses transkripsi. Ada juga koaktivator yang akan memberikan fine tuning seberapa kuat transkripsi gen tersebut akan dijalankan. Kemudian ada berbagai macam protein aktivator yang dikendalikan oleh region enhancer dari DNA. Ada pula DNA region yang bersifat silencer yang diatur oleh repressor, yang fungsinya sebagai umpan balik untuk menekan atau membatalkan proses transkripsi dari gen tersebut. Berikut ini adalah gambar lain tentang proses atau alur transformasi gen atau DNA dan faktor yang terlibat dalam transkripsi. Begitulah materi yang saya bahas hari ini. Terima kasih sudah menonton video edukasi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar terus ya. Semangat! Bye!